Salah satu wali di Indonesia mulai berkuar-kuar lagi ya teman-teman. Wali saingannya Umar bin Hafiz ini kuar-kuar. Yang dimana kuar-kuarnya sekarang ya mengharamkan yang sebenarnya bukan haram. Aduh ya Allah. Saya ingin ngajak kalian nyimak satu video yang dimana Abah Aos ya, Abah Aos mengharamkan kopiah hitam teman-teman. Setelah dia menyatakan orang yang umroh ke Mekah Madinah itu binatang, umrohnya harus ke Eropa gitu ya, ke gereja. Sekarang dia menyatakan kopiah hitam itu haram hukumnya dipakai. Fatwa, ini ulama ini namanya fatwa teman-teman. Fatwa ulama Aos, ulamanya NU. Coba kita simak. Viral di sosial media cuplikan pengajian Abah Aos, Abah Raos. Ini akun Jawa Timur ya teman-teman. Nulis Abah Raos. Ganti nama ya, Abah Raos harapkan kopiah hitam. Abah Raos Pakai kopiah hitam haram. Sampai di eho teman-teman. Jadi suara Abah Raos ini di eho. pakai kopiah hitam Haram. hukumnya. Pemimpin wajib pakai apa? Pemimpin wajib Memiliki kopiah, pakai kopiah. Gitu, karena pakai kopiah hitam, pakai kopiah hitam. Ulamanya orang Banten ini ya. Orang Banten seperti Abuya Uci, Abuya Mamagupron, ya, siapa lagi ya Aos ini. Ini kan ulama Banten. Coba kita sebut ini bukan ulama, pasti ada yang marah. Mamagufron, kita jangan sebut ulama, ada yang marah. Buya Uci, kita jangan sebut ulama, ada yang marah teman-teman. Pasti ada yang marah. Kenapa? Wali. Intinya di Indonesia kalau tidak aneh jernih bukan wali. Belum wali pokoknya. Berfatwa, fatwa yang tidak ngalur ngidul. Oh jangan harap jadi wali kalian, nggak bisa. Kalau mau jadi wali ya harus seperti ini. Coba kita baca komentarnya dulu. Stres mbah. Luweh stres yang ngerungok nih. Jadi yang komentar pada orang Jawa ini ya, tebak berhadiah ganja model apa yang wong iki konsumsi. Pada Jawa semua yang komentar. Cocok jadi gurunya Bahlil. Seliting karo Mama Gufron iki. Ya Allah. ODGJ training. Perhatikan teman-teman, di media sosial Abah Raos ini sudah banyak yang mengomentari miring. Cuman jangan salah, pengikutnya masih banyak. Ketika dia mengadakan kajian di Istiqlal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengucapkan itu, jangan diteruskan salam sama kepiting, salam sama babakaur, salam sama bangkong, kata cukup itu. asal kalian tahu yang datang itu ribuan teman-teman. Karena apa? Wali. Indonesia itu gak perlu berbicara masalah dalil, karena bukan dalil ya. Pokoknya orang NU itu gak perlu nanya dalil. Karena apa? Tolak ukur mereka beragama ya Habib itu sendiri, ya Kiai itu sendiri, Hadratus Syekh katanya. Orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana. Itu lihat saja Kiai Mustafa Akil. Ya, itu gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Hadratus Syekh. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Dalilnya Kiai itu sendiri. Anyuk. Unyil. Gua kepret masuk kuburan gua. Gak perlu kalian nanya dalil ini. Coba kita tanya dalilnya apa mbah masalah haramnya memakai kopiah hitam. Gak ada dalil. Jadi begitu memang mereka. Mama Gufron saja kata Rasulullah, maqoli inna rahmatan illa rahmatan. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalima fil Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Dan ada Dalil apa itu? Dalilnya Kiai itu sendiri. Anyuk. Unyil. Gua kepret masuk kuburan gua. Gak ada dalilnya, tapi apa? Dipercaya sama umat. Betapa hebatnya Indonesia ini teman-teman. Orang gila pun dipercayai wali dan dipercaya sebagai utusan Tuhan kalau perlu. Aduh. Ya dunia semakin tua. Jadi biar gak stres, ya kita ketawain saja orang-orang stres seperti ini.
Tapi orang stres seperti ini kalau didiamkan, yang ikut nanti membludak. Karena orang yang waras diam. Ketika orang yang waras diam, maka yang stres jadi ulama nanti teman-teman. Jadi ulama ya seperti ini. Bentar lagi dia jadi nabi. Rocky Gerung saja dia nyatakan wali. Terus siapa namanya? Anies Baswedan Imam Mahdi ngutus 1 juta malaikat ketika kampanye. Apa yang dilakukan umat? Percaya. Tuh, perhatikan. Percaya umat, teman-teman. Yang nyoblos siapa namanya? Anies Baswedan. Jutaan kemarin ketika Pilpres. Begitu banyaknya umat jutaan ini yang percaya kepada Anies Baswedan. Artinya apa? Ketika percaya pada Anies Baswedan, otomatis juga percaya kepada Abah Raus ini. Dagelan ya. Ya, kita mau nyebut apa ini? Saya nyebut Sontoloyo banyak yang sakit hati. Nyebut dagelan nanti apa lagi? Ya memang teman-teman, ada istilah sesesat-sesatnya pemikiran pasti ada pengikutnya. Selurus-lurusnya pemikiran pasti ada pembencinya. Jadi semua sisi ini ibarat 2 mata koin. Ketika ada kebaikan pasti ada keburukan. Dan setiap sisi ini ada yang mengikuti teman-teman. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang mengajak orang-orang yang masih terpedaya dengan tipu daya orang-orang semacam Aos ini untuk taubat. Tapi kalau kita diam, nanti orang yang sudah ikut Abah Raus ini semakin banyak, dan orang yang semakin sesat ya semakin sesat. Ketika kemarin nggak perlu jauh-jauh. Ketika kemarin siapa namanya Dimas Kanjeng Taat penipu itu, ketika dia keluar dari penjara, apakah dapat sanksi sosial oleh masyarakat? Oh tidak, enggak teman-teman. Dapat apa? Dapat sanjungan, dapat santunan. Ya, dapat padepokannya kembali, dapat jemaah lagi, diberikan gelar tokoh masyarakat, diberikan gelar tokoh agama, memimpin acara maulid, memimpin zikiran, memimpin tablik akbar, dan berbagai macam acara keagamaan di kalangan masyarakat NU. Jadi tokoh NU yang memimpin acara apa namanya bid'ah-bid'ahan ini. Coba lanjut dulu. Setelah menjalani hukuman panjang, Taat pribadi atau yang dikenal sebagai Dimas Kanjeng sang dukun pengganda uang yang sempat menghebohkan publik resmi bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur dan langsung aktif memimpin berbagai kegiatan keagamaan serta sosial. Hanya NU loh. Gak mungkin orang yang dituduh-tuduh Wahabi datang ke kajiannya Abah Raus ataupun Abah siapa itu? Abah Kanjeng pribadi itu. Gak bakal, apalagi ke Mama Gufron. Yang datang kepada mereka hanya orang-orang yang berpikir tradisional dalam beragama, masih mengedepankan ini dan ini, keyakinan, kepercayaan, pikirannya masing-masing tanpa kembali pada dalil. Ketika ada wali Majdub datang bondong-bondong ke sana, ditanya dalilnya, apa kamu mempercayai orang Majdub? Oh ini perkeramat loh, apa mustajab doanya loh, ludahnya bermanfaat. Itu ditanya dalil, gak tahu mereka. Yang penting ikut kiai. Ya gak salah memang. Kiai kemarin tuh memberikan pernyataan, orang NU tak pernah tanya dalil, lihat kiainya langsung ikut. Jos, langsung jos pokoknya.